Shalom, saudara. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan kali ini akan diambil di dalam Keluaran 10 ayat 21-24 dengan judul Manusia Lama. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya kegelapan melingkupi tanah Mesir, sehingga kegelapan itu sangat terasa. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat pindah dari tempatnya selama 3 hari. Namun di tempat tinggal semua orang Israel terlihat terang. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya saja kambing dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Anak-anakmu boleh ikut bersamamu. Saudara, pada awal minggu ini kita memasuki tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tangannya ke langit sehingga gelap gulita meliputi tanah Mesir. Musa melaksanakan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dan seketika itu juga Mesir menjadi gelap. Sehingga setiap orang tidak dapat melakukan aktivitasnya dan tidak dapat bangun dari tempatnya atau melihat orang-orang di sekitarnya. Merespon hal ini, Firaun memanggil Musa dan mengizinkan anak-anak dapat ikut beribadah, tetapi hewan ternak mereka harus ditinggalkan. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 21-24. Saudara, Mesir adalah negara yang menyembah banyak dewa. Dewa tertinggi yang mereka sembah adalah dewa matahari atau Amon-Re. Dewa matahari dipercaya sebagai pencipta mereka. Dan jika matahari terbit, maka merupakan penegasan kekuatan dari sang pemberi kehidupan. Dan bagi bangsa Mesir, kekuatan sang pencipta mereka tidak akan pernah dapat dikalahkan. Allah Israel kemudian menghancurkan kekuatan tersebut dengan tidak mengizinkan matahari terbit, sehingga kegelapan meliputi seluruh tanah Mesir kecuali daerah yang didiami oleh bangsa Israel. Peristiwa ini mengguncangkan seluruh tanah Mesir. Namun Firaun mengeraskan hati meskipun kemudian dia mengizinkan agar anak-anak dapat dibawa untuk beribadah. Saudara, tulah ke-9 ini terjadi tanpa peringatan sebelumnya, serta matahari tiba-tiba tidak terbit di tanah Mesir selama 3 hari. Allah tidak memberikan peringatan sebab Firaun sudah mengetahui ada pola kerja Allah, yaitu jika dia mengeraskan hati, maka Allah akan memberikan hukuman. Karena itulah sebelum tulah ke-9 Allah tidak memberikan peringatan seperti tulah-tulah sebelumnya. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita bersama dengan Allah. Tentunya kita memiliki pengetahuan tentang dosa serta konsekuensi dari tindakan-tindakan dosa. Tetapi dengan sengaja kita tetap memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sebab dalam diri kita masih ada sisa tabiat dosa yang masih dalam proses pengudusan. Sisa tabiat dosa yang ada dalam diri kita ini bukanlah suatu bentuk pembenaran diri ketika melakukan dosa. Misalnya, kita menganggap diri kita tidak sadar ketika mengambil pilihan-pilihan dosa, padahal kita dapat berkata tidak ketika godaan dosa itu muncul. Dengan demikian, ketika kita menerima konsekuensi dari dosa, maka akuilah itu sebagai kesalahan, lalu kembali hidup dalam ketaatan kepada Allah senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada pilihan yang sengaja kita lakukan untuk memberontak kepada Allah? Jika ada, mari datanglah kepada Allah, memohon ampun kepadanya, lalu kembali hidup dalam ketaatan kepada Allah senantiasa.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami terus diingatkan kembali Tuhan bahwa kami masih ada di dalam proses pengudusan. Dan ketika mungkin muncul Tuhan kesengajaan di dalam diri kami untuk kami melakukan dosa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan itu, ampuni pilihan yang salah yang sudah kami buat Tuhan. Mari ajar kami, tuntun kami untuk kami kembali hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami sepenuhnya bisa taat kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Dan sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hanya Allah saja yang akan menolong kami di setiap aktivitas yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.